Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, siapa sandaran hidupmu? Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu kiranya tercurah untuk memampukan kami mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yehezkiel pasal 29 ayat 7 demikian. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukahi bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua teruyun-uyun. Saudara-saudaraku, satu pertanyaan saya ajukan kepada Anda. Siapa atau apa yang menjadi sandaran hidupmu? Saya sengaja membuat tema pagi ini dalam bentuk pertanyaan, dan tentu Anda patut memberi jawab atas pertanyaan ini. Tetapi bisa jadi Anda bertanya-tanya, mengapa demikian? Tema ini saya angkat, saudaraku, menjadi sebuah perenungan bagi kita di pagi ini. Sesungguhnya lahir dari fakta kehidupan di masa pandemi ini, di mana begitu banyak orang sedang diliputi ketakutan dan kekhawatiran akan hidup dan masa depannya. Dan dalam konteks seperti ini, setiap orang mencari jalan untuk mendapatkan jawaban yang pasti akan keselamatan hidupnya. Manusia dalam konteks kekinian sedang mencari sandaran atau andalan yang dapat memberikan ketenangan bagi batinnya, entah itu pada manusia, pada benda tertentu, atau pada roh-roh kegelapan. Dan jujur saja harus kita akui bahwa fakta menyatakan banyak orang menjadikan materi sebagai sandarannya, entah itu uang, jabatan, atau kekuasaan, seolah-olah ketika mereka telah memiliki semua itu, mereka akan menjadi tenang. Ada pula yang menyandarkan hidupnya pada manusia yang dipandang mampu menerawang masa depan, juru ramal atau paranormal. Dan ada juga yang menjadikan kuasa-kuasa kegelapan sebagai sandaran, sebab dipandang bahwa sumber segala celaka itu adalah kuasa yang demikian, sehingga mereka harus berdamai atau bersahabat dengannya agar dihindarkan dari kebinasaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya pilihan lain untuk dijadikan tempat sandaran kehidupan selain Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk melekat erat pada Tuhan, walau keadaan di sekeliling kita tidak bersahabat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh bahwa Tuhanlah yang mengendalikan perjalanan sejarah dan di tangannya hidup dan masa depan kita berada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyatakan ya dan amin sabda Kristus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, mari kita bercermin pada sejarah kelam Israel Selatan atau Yehuda yang meninggalkan Tuhan lalu menjadikan Mesir sebagai sandaran mereka untuk luput dari ancaman bangsa Babel. Perbuatan semacam itu membuat Tuhan murka, dan penghukuman pun ditimpakan kepada mereka. Mesir sendiri takluk sepenuhnya kepada Babel. Firman ini hendak menyadarkan kita bahwa bersandar pada kekuatan manusia justru menjadi awal dari sebuah kehancuran, dan menjauhi Tuhan adalah sebuah tindakan bodoh yang akan melahirkan kebinasaan. Bahkan Nabi Yeremia yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda sebelum Nabi Yehezkiel dipakai Tuhan, telah memberikan awasan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Saya hanya mau mengingatkan Anda yang masih labil dalam iman. Berhati-hatilah. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mentolerir tindakan bodoh yang menjadikan manusia atau benda atau kuasa kegelapan sebagai sandarannya. Tidakkah hal itu telah disampaikannya kepada kita? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena itu, hanya Tuhan saja yang harus Anda jadikan sandaran dalam hidupmu. Pada akhirnya, saya hendak menegaskan hal ini
Belajarlah untuk taat melakukan kehendak-Nya dan letakkan seluruh harapanmu hanya kepadanya, maka Tuhan sendiri akan bertindak menyelamatkan hidupmu dari segala mara dan bahaya. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkatimu.